Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah sudah banyak yang kita tahu. Nanti boleh kasih tahu handai taulannya, familinya, saudara-saudaranya boleh dikasih tahu. Nah, ini tentang suntik tadi ya. Saya bacakan sedikit referensinya. Kitab Taqrirat As-Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul ibroh. Hukum suntikan ya. Ya juzu lid-darurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaumi ala thalati aqwalin. Boleh memakai jarum suntik lid-darurati dalam keadaan darurat. Kenapa kok daruratnya boleh ya? Karena suntik itu kan termasuk menyakiti tubuh. Ya, dan itu dilarang. Ada kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam kondisi normal nggak boleh kita melukai tubuh kita dengan suntik-suntik, itu nggak boleh. Tapi karena lid darurah, ada obat yang harus dimasukkan di situ lewat suntik, baru legal, boleh. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha li shaum. Ada perbedaan pandangan tentang batalnya, apakah suntik ini membatalkan kepada puasa, itu ada perbedaan pendapat. Sampai ala salatati aqwal. Wah, bahkan ada 3 kaulnya ini. Jadi jangan diambil pusing, anggap aja kita ngaji, mengkaji. Terus memilih yang mana ya terserah. Makanya saya bilang, ketika kita mendengar satu guru dan ketika mendengar dari guru yang lain, itu jangan dibentur-benturkan. Mungkin guru yang ini baca satu kaulnya, terus guru yang ini baca satu kaulnya, yang ini baca yang lain. Nah itu, jadi tuntaskan dulu mengajinya, tuntaskan dulu kajiannya, jangan buru-buru komentar. Ada 3 ikhtilaf apakah jarum suntik ini bisa membatalkan puasa itu. Bahkan di sini ada salasa aqwal, ala salati aqwal, terbagi ada 3 pendapat di sini. Kaul yang pertama annaha tabtulu mutlaqon. Ya, bilang ini kaul yang pertama nih, batal secara mutlak. Di annaha wa sholat ilal jauf. Alasannya karena ibroh itu, jarum suntiknya itu akan cairannya itu akan mengarah kepada jauf. Tetap tolak ukurnya adalah jauf. Itu pendapat pertama. Wa fi qaulin annaha la tabtulu mutlaqon. Nah, kaul yang lain mengatakan tidak batal. Kenapa? Li annaha wa sholat ilal jauf min ghairi manfadin maftuhin, begitu. Betul, karena kembalinya kepada jauh, betul ya, memang ke situ. Tapi tapi jalurnya itu min ghairi manfadin maftuhin, bukan dari jalur yang terbuka yang alamiah. Ya kayak kulit kan tidak terbuka secara alami. Tadi yang terbuka yang manfaat yang maftuh itu ya seperti kuping, hidung, mulut, kubul dan dubur, itu adalah manfaat maftuh. Ya memang jalur yang sudah terbuka secara asalnya ya, penciptaan itu sudah terbuka dan jalurnya menuju ke situ. Pendapat yang kedua. Saya ulang, jadi pendapat yang pertama batal secara mutlak, mau jalur manapun batal secara mutlak, tidak melihat dia itu adalah jalurnya manfaatnya maftuh atau tidak, nggak ngelihat ke sana. Kalau yang kedua sependapat, sama-sama menuju ke jaufnya, tapi karena jalurnya adalah bukan jalur yang lubang yang sudah terbuka dari awal, ini mengatakan tidak batal secara mutlak. Nah, sudah cukup. Apa mau nambah 1 kaul lagi? Ya karena ada 3 kaul, saya paparkan 3 kaul ya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Makanya ngajinya sambil santai aja. Sambil santai aja. Kalau mau yang rokok ya silakan ngerokok. Kalau yang mau ngopi silakan kopi. Kalau saya kan nggak ada yang di kopi, jadinya ya air putih dulu. Panitianya ini. Selanjutnya wa qaulun fihi tafsilun. Ini qaul yang ketiga. Tadi ada ala salati aqwal. Qaul yang ketiga. Tafsil, apalagi itu tafsil, wah repot. Pokok dengerin aja. Terus mau milih yang mana ya nanti tinggal sesuai dengan ini bisa dipakai kok
pendapat seperti ini ya. Jadi mau pegang yang mana silakan. Wahwa al-asoh, cuma pendapat yang ketiga ini yang lebih asoh. Artinya lebih asoh gimana? Daripada pendapat yang pertama dan yang kedua ini yang nilainya itu lebih tinggi sedikit, bisa dipakai. Jadi pendapat pertama itu bisa dipakai, kedua bisa. Yang asoh ini secara nilai itu di atas nilai pendapat yang pertama dan yang kedua. Idza kanat maghriyatan fatabtulu as-shaum, fatabtulu as-shauma. Fatu betilu ya, membatalkan. Fatu betilu as-shauma. Wa idza kanat ghairu maghriyatin fa nangzur idza kana fil uruq al mujawwafah wa hiya al awradah fatabtulu. Wa idza kana fil adli wa hiya al uruq ghairil mujawwafah fala tabtul, atau fala tubtilu, tidak membatalkan. Qaul yang ketiga ini ya, tafsilnya begini. Jika suntikan itu ya tadi yang saya katakan di awal, pengganti makanan ya, pengganti makanan, maka dia itu dan jalur masuknya lewat otot-otot yang berongga gitu, yang jalur masuknya kepada jauf itu bisa membatalkan. Tapi kalau jalur masuknya itu tidak kepada rongga yang menuju ke jauf, itu tidak membatalkan. Saya ulang, tafsilannya. Jika suntikan tersebut tadi mengandung suplemen sebagai pengganti makanan, membatalkan puasa karena dia tadi sifatnya itu cairannya adalah membawa makanan yang diperlukan oleh tubuh, itu membatalkan puasa. Dan jika tidak mengandung hal-hal seperti itu, tidak mengandung yang berisi ya obat-obat yang bukan makanan lah, seperti vitamin atau vaksin atau antivirus ya. Kalau masuknya lewat pembuluh darah, artinya ada jalur yang ke jauf, itu membatalkan puasa. Tapi kalau disuntikkan lewat otot-otot yang nggak ada rongganya itu, maka tidak membatalkan puasa. Itu tafsilannya ya. Jadi kalau mau lebih dikaji lebih dalam ya seperti itu. Saya ulang, tafsilannya itu kalau pendapat pertama batal secara mutlak, alasannya adalah menuju kepada jauf. Yang kedua tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena walaupun masuk kepada jauf, tapi tidak lewat jalur yang terbuka dari awal. Tuh pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tafsilannya, kalau itu adalah suplemen pengganti makan tadi yang dikatakan, itu bisa membatalkan. Kalau suplemen pengganti makan, berarti sama dengan pendapat yang pertama tadi. Kalau itu bukan suplemen seperti vitamin atau vaksin anti penyakit lah. Nah, lihat-lihat pintu masuknya. Kalau pintu masuknya itu lewat dari pembuluh darah yang bisa ada jalur ke jauf, batal. Tapi kalau lewatnya dari rongga-rongga saja, lewat urat-urat atau otot-otot yang tidak masuk ke jauf, itu tidak batal ya. Itu tentang masalah suntikan. Ribet. Terus yang enak bagaimana? Yang enak nggak usah suntik-suntikan. Tapi kalaupun disuntik seperti itu, kita punya 3 pendapat dalam hal ini.